Assalamualaikum, selamat siang 12 MIPA A. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas contoh soal yang ada pada GoJam di postingan Google Classroom kalian. Kita masuk pada soal pertama. Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah di sini dimisalkan X adalah mata dadu yang muncul sehingga dapat kalian nyatakan bahwa ruang sampel dari X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena dadu mempunyai 6 sisi. Untuk nomor 2, Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah, nah di sini X menyatakan banyak hasil angka yang diperoleh sehingga X adalah 0, 1, 2. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa di sini ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jika kita membaca kembali, Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Seperti yang kalian ketahui bahwa jika 1 keping uang logam dilempar sebanyak 2 kali, maka ruang sampelnya adalah angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, kemudian gambar-gambar. Nah, di sini jika X adalah banyak hasil angka yang diperoleh, maka kemungkinan untuk peluang yang pertama kali muncul bisa jadi yang muncul adalah gambar-gambar. Sehingga saat muncul gambar-gambar, maka peluang muncul hasil angka itu tidak ada. Jadi di sini ditulisnya 0. Bisa jadi juga yang muncul adalah angka gambar. Dalam arti angka muncul 1 kali. Maka di sini tertulis angka 1. Nah, bisa jadi juga yang muncul adalah angka-angka. Sehingga di sini angkanya muncul 2 kali. Nah, maka variabel acak di sini tertulis 2. Gitu ya, bisa dipahami. Kemudian untuk nomor 3, Dewi melemparkan keping uang logam sebanyak 4 kali. Maka variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh adalah bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0 di sini kalau variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka bisa jadi 0 itu menandakan angka sama sekali tidak muncul. Jadi yang muncul adalah gambar. Jadi bisa kita tulis di sini kemungkinan yang muncul nanti adalah angka, atau angka gambar, atau angka gambar-gambar, angka gambar-gambar, atau gambar-gambar. Pada saat muncul gambar semua, berarti tidak ada angka yang muncul, sehingga di sini tertulis 0. Pada saat angka hanya muncul 1 kali, maka di sini tertulis 1. Begitu juga pada saat angka muncul 2, muncul 3, dan pada saat angka muncul 4. Seperti ini, tertulis seperti ini. Begitu juga untuk 3B, variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi gambar. Yang diperoleh adalah 0, 1, 2, 3, 4. 0 pada saat kondisinya tidak ada gambar yang muncul, jadi yang muncul adalah angka semua. Begitu ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya.
Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. 2 buah dadu dilempar 1 kali. Sehingga di sini ada bagian dari dadu pertama, ini bagian dari dadu yang kedua. Sehingga ruang sampelnya, jika X menyatakan hasil kali kedua mata dadu, maka dimulai dari 1. Kenapa? Di sini, jika muncul pada dadu pertama muncul angka 1, kemudian pada dadu kedua muncul angka 1, jika dikalikan menghasilkan 1. Nah, jika dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 2, akan muncul 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Dan seterusnya sampai dengan di sini. Dadu pertama muncul 6, dadu kedua muncul 6, jika dikali menghasilkan 36. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Peluang variabel acak diskrit. Penulisannya seperti ini. Bentuk penyajian peluang, nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Contoh, Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Jika Diana melemparkan sebuah dadu, maka mata dadu yang muncul dapat dinyatakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, ini. Kemudian variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Nih, variabel X menyatakan mata dadu yang muncul, berarti dari 1 sampai dengan 6. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah mendata peluang yang diperoleh hasil mata dadu 1. Sehingga F1 sama dengan ini ya, peluang muncul mata dadu 1, berarti 1/6. Yang kedua, peluang diperoleh hasil mata dadu 2. Ini tipe ya, 2. 1/6. Peluang yang muncul mata dadu 3, 4, 5, 6. Semuanya sama, 1/6. Sehingga jika ditulis dalam bentuk tabel seperti ini, di mana X ini menyatakan mata dadu yang muncul, kemudian Fx menyatakan peluang dari mata dadu yang muncul. Ini tabelnya. Jika kalian gambar dalam bentuk grafik seperti ini. Sumbu Y menyatakan peluang mata dadu yang muncul. Kemudian sumbu X menyatakan mata dadu yang muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika ditulis dalam bentuk fungsi, maka kalian bisa menuliskannya seperti ini, sehingga cara membacanya fungsi X sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1. Fungsi X sama dengan 1/6 untuk mata dadu yang muncul 1. Fungsi X sama dengan 1/6 untuk mata dadu yang muncul 2, dan seterusnya. Gitu ya. Lanjut, slide 6. Nah, untuk distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Ya, apa sih peluang kumulatif? Berarti di sini adalah penjumlahan dari semua peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X. Ya, dapat ditulis dengan Fx sama dengan Px di sini kurang dari atau sama dengan X. Maka nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif, kumulasi dari penjumlahan semuanya. Ya. Contoh sekarang Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul.
Jika F1, maka penulisannya adalah peluang X kurang dari atau sama dengan 1. Maka F1-nya sama dengan 1/6. Nah, jika kalian disuruh menentukan nilai dari F3, maka peluang X-nya kurang dari atau sama dengan 3. Sehingga kalian menjumlahkan F1, F2, F3. Kalau kurang dari atau sama dengan 5, berarti penjumlahannya sampai dengan F5. Begitu, dan seterusnya. Kita lanjut ke sifat-sifat distribusi peluang. Misalkan X adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Dan F1 merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N. Maka Fxi memenuhi dua sifat ini, dua sifat A dan B. Nih, di mana Fxi lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian sigma X sama dengan 1 sampai dengan N untuk Fxi itu dimulai dari penjumlahan F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan Fn, di mana penjumlahannya ini sama dengan 1. Contoh, diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X seperti berikut ini. Di mana untuk X pada I yang pertama berisi 3. Sehingga F3 sama dengan 1/3, kemudian F4 sama dengan K/9, F5 sama dengan 2K plus 1/18, F6 sama dengan 1/6. Tentukan nilai K dan hitunglah nilai P di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Nah, untuk yang A, tentukan nilai K, maka kalian lihat di sini untuk Fxi di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai dengan N, di mana jumlah keseluruhannya sama dengan 1, sesuai dengan sifat distribusi peluang pada option B. Sehingga nanti F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 sama dengan 1. Kalian operasikan ini sehingga dapat ditentukan nilai K-nya sama dengan 2. Nah, pada saat K sama dengan 2, kalian bisa langsung menentukan untuk nilai P dengan X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Karena di sini X-nya maksimal 6, maka untuk P variabel acaknya X lebih dari atau sama dengan 5, berarti F5 ditambah F6. Kalian bisa hitung karena nilai K-nya sudah diketahui. Ya, F5 ditambah F6, sehingga nanti diketahui hasil akhirnya adalah 4/9. Nah, anak-anak, ini tadi adalah penjelasan Ibu untuk PJJ kali ini. Selanjutnya, silahkan kalian diskusi untuk mengerjakan soal yang ada di postingan materi PJJ di Google Classroom kalian hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum, selamat siang.